Apa sih Saya sa? colek kabeh. Ya bapak itu sebetulnya. Tahu. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan pagi hari ini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi ilmu urai dengan judul mekanisme Armstrong dari KD 6.1 sampai 6.3. Dan keterbatasan fasilitas ini mungkin harap dimaklumi. Dan untuk materi akan dibawakan oleh Mas Nando dan juga Mas Ali. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian umum. Mekanisme Armstrong adalah mekanisme yang mengulas tentang cabang keilmuannya disebut artrologi. Artrologi berasal dari kata artron yaitu sendi dan logos yang berarti ilmu. Sendi disebut pula yaitu joint atau artron. Artrologi merupakan bagian dari anatomi yang mempelajari tentang persambungan dan persendian dalam tubuh manusia. Yang pertama yaitu persambungan. Persambungan adalah perhubungan dua buah tulang atau lebih secara langsung dan diperkuat dengan jaringan ikat. Artron dalam kontraksi otot lurik. Beberapa komponen penunjang sendi, yaitu kapsula sendi adalah lapisan berserabul yang melapis sendi. Di bagian dalamnya terdapat rongga. Yang selanjutnya ligamen. Ligamen adalah jaringan berbentuk pita yang tersusun dari serabut-serabut liat yang mengikuti tulang satu dengan tulang lain pada sendi. Selanjutnya tulang rawan. Myelin adalah jaringan tulang rawan yang menutupi kedua ujung tulang yang berguna untuk menjaga benturan. Selanjutnya yaitu cairan sinoval adalah cairan pelumas pada kapsula sendi. Selanjutnya disampaikan oleh Mas Agung. Untuk yang selanjutnya persendian dibedakan menjadi dua bagian. Dua bagian yaitu yang pertama persendian fibrosa dan yang kedua persendian yang terdapat pada tubuh manusia. Persendian fibrosa yaitu persendian yang tidak dapat digerakkan di mana letak tulang-tulangnya sangat berdekatan dan hanya dipisahkan oleh selapis jaringan ikat fibrosa. Dari sekian banyak persendian yang terdapat pada tubuh manusia, ada beberapa persendian yang cukup tinggi mobilitasnya, sehingga kemungkinan untuk mengalami cedera juga semakin besar. Contohnya persendian pada daerah siku dan lutut. Salah satu dari persendian tersebut dapat menjadi sasaran dari osteoartritis. Untuk selanjutnya, struktur persambungan dan persendian. Struktur pada persambungan dan persendian sebagian besar persendian pada tubuh manusia dibentuk oleh persendian yang dapat bergerak luas. Tulang-tulang yang membentuk sendi tidak berhubungan secara langsung karena permukaan bagian tulang yang dihubungkan lapisan jaringan rawan sendi dan dipisahkan oleh satu rongga sendi yang mempunyai kemungkinan bergerak yang lebih luas daripada sinaptos dan apiartros. Kemudian untuk ciri-ciri diartros akan dilanjutkan Yaitu ciri-ciri diartros. Yang pertama, permukaan sendi dibalut oleh selaput atau kapsula jaringan ikat fibrous. Dan yang kedua, persendian di mana hubungan tulang di sini mempunyai ruang sendi yang disebut covum articular. Yang ketiga, bagian dalam kapsula dibatasi oleh membran jaringan ikat disebut membran sinoval. Yang keempat, kapsula fibrosnya. Ada yang diperkuat oleh ligamen dan ada yang tidak. Yang kelima, di dalam kapsula biasanya terdapat bantalan kartilago serabut.
Yang keenam, karakteristik artikulatio sinovalis mempunyai proprietas sinovialis. Yang selanjutnya yaitu sendi gelang bahu dan lengan. Sendi gelang bahu menghubungkan gelang bahu dengan badan. Sendi ini termasuk sendi artrodial. Pembentuk sendi ini adalah tulang dada dan tulang selangka. Selanjutnya itu acromioclavicular, termasuk sendi artrodial. Tulang-tulang yang dihubungkan oleh ujung tulang selangka bagian ujung bahu dengan permukaan sendi pada ujung bahu. Selanjutnya sendi pada lengan. Sendi ini termasuk sendi peluru. Tulang-tulang yang membentuk sendi ini adalah tulang belikat dan tulang atas, tulang lengan atas. Sedangkan bagian tulang yang dihubungkan adalah gerakan-gerakan pada sendi ini yang merupakan sendi yang paling luas gerakannya di antara sendi-sendi yang lainnya dalam tubuh kita. Selanjutnya sendi siku. Sendi ini termasuk sendi engsel. Tulang-tulang yang membentuk sendi ini adalah tulang lengan atas dengan tulang hasta dan tulang pengumpil. Selanjutnya sendi hasta pengumpil atas. Sendi ini terdiri dari dua sendi, yaitu satu sendi superior radioulnar. Yang kedua sendi inferior radioulnar. Selanjutnya itu hasta pengumpil di bawah. Sendi ini termasuk sendi kondyloid. Tulang yang membentuk sendi ini adalah tulang pengumpil dengan tulang bentuk kapal. Maka selanjutnya disampaikan oleh Mas Dari. 5. Hasta pengumpil bawah. Sendi ini termasuk sendi kondyloid. Tulang yang membentuk sendi ini adalah tulang pengumpil dengan tulang bentuk kapal osnaviculare, tulang bulan dan tulang segitiga. Nah, sendi pergelangan tangan. Sendi ini termasuk sendi arodial. Kemungkinan gerakan sendi sangat terbatas, yaitu hanya bergeser bridging movement. Sedangkan tulang-tulang yang membentuknya adalah tulang bentuk kapal, tulang bulan, tulang segitiga, tulang kacang, dan tulang banyak besar. 7. Sendi antara tulang pergelangan tangan dan tulang telapak tangan. Sendi antar tulang pangkal tangan dengan tulang telapak tangan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sendi antar tulang banyak besar dengan tulang telapak tangan ke satu ibu jari. Sedangkan sendi berikutnya adalah sendi antar tulang-tulang pangkal tangan dengan tulang-tulang telapak tangan. 8. Sendi antar tulang telapak tangan dengan tulang jari-jari tangan ke satu. Sendi ini termasuk sendi kondyloid. Tulang-tulang yang membentuk sendi ini adalah tulang-tulang telapak tangan dengan tulang-tulang jari tangan ke satu. 9. Sendi antar tulang jari tangan ke satu dengan kedua. 10. Sendi antar tulang jari-jari kedua dengan ketiga. 2. Sendi-sendi pada gelang panggul dan tungkai. A. Sendi-sendi pada gelang panggul. Pada gelang panggul terdapat sendi khusus selangkang dan sendi kemaluan. 1. Sakroniapa. Ini termasuk sendi orbital, tetapi kemungkinan geraknya sedikit. Tulang-tulang yang membentuk sendi ini adalah tulang khusus dan tulang selangkang. B. Sendi-sendi pada tungkai. Pada tungkai terdapat sendi-sendi seperti berikut. 1. Pangkal paha. 2. Sendi lutut. 3. Persambungan tulang kering betis. 4. Sendi pergelangan kaki. 5. Sendi antar tulang pergelangan pangkal kaki. 3. Sendi-sendi pada tulang belakang. Pada tulang belakang terdapat sendi-sendi sebagai berikut. A.
sendi atlas occipital. Sendi ini termasuk sendi kondyloid. Tulang-tulang yang membentuk adalah tulang kepala belakang dan tulang menjunjung. B. Sendi antar badan. Tulang belakang. Sendi ini termasuk synchrondres atau cortiladiosus. Bagian tulang yang dihubungkan adalah badan tulang belakang yang satu dengan yang lain, sedangkan di antara badan tulang belakang yaitu dengan lainnya terdapat serabut rawan sendi yang berbentuk cakram fibrocartilagus. Ukuran ketebalan dan bentuk serabut rawan ini berbeda-beda. Pada bagian leher dan pinggang agak tebal dibandingkan dengan bagian punggung. Hasil selanjutnya disampaikan oleh Mas. Dan untuk poin terakhir yaitu sendi-sendi pada rangka dada. Pada rangka dada sendi dibagi menjadi acostovertebral joint. Sendi ini terdiri dari dua sendi yaitu capitular joint dan juga transverse joint. Kemudian ada yang B, costocordoral joint, C, sternocostal joint, D, intercordoral joint. Kemudian adapun penjelasan dari sendi-sendi berikut. 1. Capitular joint. Sendi ini termasuk sendi artrodial. Bagian tulang yang dihubungkan adalah kepala tulang rusuk dengan permukaan sendi tulang rusuk pada tulang belakang bagian rongga dada. Gerakan yang dapat dilakukan pada sendi ini adalah elevasi atau mengangkat dan depresi atau menurunkan tulang rusuk serta gerakan bergeser. 2. Transverse joint. Sendi ini termasuk sendi artrodial. Bagian tulang yang dihubungkan adalah tonjolan pada tulang rusuk dengan tajuk duri samping dan tulang belakang bagian rongga dada urung. Gerakan yang dapat dilakukan pada sendi ini gerakan bergeser ke atas dan ke bawah. Kemudian ada yang B, costocordoral joint. Costocordoral termasuk persambungan sinators. Bagian tulang dihubungkan adalah ujung tulang rusuk bagian sternal dengan rawan tulang rusuk. Kemudian C, stereocostal joint. Stereocostal joint termasuk persambungan sinators. Bagian tulang yang dihubungkan adalah lekukan rusuk pada pinggiran samping pinggiran dada dengan ujung rawan pinggiran rusuk. Kemungkinan tidak pada sendiri sedikit sekali ataupun terbatas. Untuk D, intercordoral joint. Sendi ini termasuk sendi artrodial. Bagian tulang yang dihubungkan adalah ujung sendi rawan tulang rusuk ke 6 sampai ke 10. Gerakan yang dapat dilakukan pada sendi ini adalah gerakan bergeser pada waktu tulang rusuk diangkat dan diturunkan. Gerakan-gerakan pada rangka dada terutama pada waktu proses pernapasan, yaitu pada waktu menghirup udara. Kemudian dari materi yang kami bawakan ada juga kesimpulan artrologi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang persendian dan persambungan dalam tubuh manusia. Persendian memungkinkan gerakan tubuh dan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu persambungan sinators yang hampir tidak bisa bergerak dan persendian diators yang memiliki berbagai tingkat gerakan balik baik terbatas maupun luas. Struktur persendian melibatkan sebagai komponen seperti kapsula sendi, ligament, tulang, rawan, dan cairan selembat. Jenis sendi dalam tubuh manusia termasuk di bagian tubuh seperti bahu, lengan, pergelangan tangan, paru, perut, tulang belakang, dan dada. Setiap jenis sendi memiliki karakteristik dan tingkat gerakan yang berbeda. Gerakan sendi sangat penting dalam mendukung mobilitas tubuh dan kegiatan sehari-hari. Selain itu, proses pernafasan melibatkan gerakan sendi dada yang memungkinkan perluasan dan penyusutan rongga dada untuk mengatur aliran udara ke dalam dan keluar paru-paru. Kita dapat memahami pentingnya
studi arkeologi dalam memahami struktur dan mekanisme persendian yang merupakan bagian penting dari sistem muskuloskeletal tubuh manusia. Dan untuk selanjutnya memasuki sesi tanya jawab, kami hanya membuka 2 pertanyaan saja. Monggo yang ingin bertanya. Monggo, siapa yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, kami anggap ini sudah paham semuanya dan kami akan mengakhiri sesi tanya jawab kali ini. Dereng mas, dereng. Jadinya gimana ini mas? Ini waktu sudah memasuki penghabisan jam mata kuliah ilmu murai dan juga sudah ada kelas B yang menunggu tadi 1 atau 2 orang sudah muncul. Ya sudah, kami akan menutup ke presentasi pembawaan makalah ilmu murai mekanisme Arton pada kesempatan pagi hari ini. Jika memang masih memiliki kekurangan dan juga kesalahan, kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.